Sakihontu Namo Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke, selamat siang menjelang malam teman-teman. Kembali lagi kepada saya Jeffrey dengan NPM 242056. Di kesempatan pada video kali ini, izinkan saya membagikan sedikit pengetahuan mengenai Hari Kartini. Oke, sebentar. Hari Kartini. Mungkin teman-teman yang baru muda sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar tentang Hari Kartini. Hari Kartini pada umumnya ialah hari di mana kita melakukan dana kepada anggota sangha. Mengapa kita melakukannya? Di sini dengan melakukan dana di hari yang cukup tepat, kita dilatih untuk supaya kita tidak memiliki kemekatan. Kita memiliki rasa yang ikhlas serta belajar untuk mengontrol nafsu. Sebelum dilakukannya Hari Kartini, biasanya para anggota sangha itu melakukan masa wasa di mana di dalam beberapa bulan anggota sangha berdiam diri di sebuah kuti ataupun di sebuah villa. Biasa masa wasa ini dilakukan di masa penghujan. Sesuai dengan yang pernah saya dapatkan, kenapa dilakukan pada masa penghujan? Dikarenakan saat masa penghujan, makhluk-makhluk yang kecil yang ada di bawah tanah itu semua keluar semua. Jadi pada waktu itu anggota sangha kan tidaklah seperti sekarang adanya fasilitas mobil atau sebagainya. Akan tapi pada zaman dahulu itu anggota sangha melakukan perjalanan dari kota ke kota, membawakan dhamma dari desa ke desa dengan berjalan kaki. Sehingga pada masa penghujan itu banyak sekali makhluk yang kecil yang di bawah tanah itu muncul keluar sehingga takut tidak sengaja atau terinjak ataupun terbunuh. Oleh karena itu disarankan maka setiap anggota sangha melakukan masa wasa di bulan musim penghujan. Kemudian ada 5 kebutuhan pokok Sang Buddha, yaitu senasana. Senasana ialah tempat tinggalnya bhikkhu yang biasa kita sebut dengan kuti. Kemudian jiwala. Jiwala merupakan pakaian atau alat pelindung atau alat penutup diri yang dipakai oleh seorang bhikkhu atau samanera dan samaneri. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya ialah pindapata. Pindapata ialah makanan, sama seperti kita. Seorang bhikkhu juga membutuhkan makanan, sehingga ada juga aturan-aturan yang harus didapati oleh seorang bhikkhu, di mana dia tidak boleh makan setelah jam 6 sore ataupun setelah jam 12 siang, sesuai dengan alirannya masing-masing. Kemudian obat-obatan atau saja. Obat-obatan di sini dimaksud bukanlah obat-obatan untuk seperti obat terlarang, akan tetapi ketika sang bhikkhu atau bante sedang tidak enak badan, maka supaya dapat memulihkan stamina, untuk membantu memulihkan stamina saja, maka bisa menggunakan obat-obatan dengan tujuan supaya tubuh dapat sehat kembali dan tidak adanya nafsu atau pelampiasan nafsu dalam mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian pada masa COVID yang sekarang ini, kita memang disarankan untuk berdiam diri ataupun stay at home.
Akan tetapi kita masih bisa merayakan Hari Kartini ini dengan cara virtual, di mana banyak sekali vira-vira yang mengadakan Hari Kartini, di mana dia akan membuat sebuah poster. Jadi di situ posternya itu kita bisa melakukan transfer secara elektrik atau secara online. Jadi memang adanya sentuhan atau wujud yang memang kita tidak bisa dapati seperti biasanya kita ke vira langsung dan memberikan barang tersebut langsung kepada Bante. Akan tetapi ada alternatif lain di masa COVID ini, di mana kita tinggal duduk diam, membuka HP dan mentransfer sejumlah uang yang ingin kita danakan kepada anggota sangha, dan pihak-pihak vira sana pasti akan menerima uang yang ditransfer oleh kita dengan sebijak-bijaknya dan menyiapkan peralatan yang Anda pesan dan menyerahkan kepada anggota sangha, dan itu juga sangat baik dan merupakan wujud dari perayaan Hari Kartini. Jadi untuk teman-teman yang berniat untuk merayakan Hari Kartini, teman-teman bisa searching di Google ataupun di Instagram mengenai Hari Kartini. Di situ pasti ada vira-vira yang menyediakan fasilitas merayakan Hari Kartini secara virtual, di mana teman-teman tinggal bisa mentransfer sejumlah uang dan mereka akan memprosesnya kembali. Ingat, untuk berdana kita haruslah memiliki niat yang baik, hati yang ikhlas dan berlapang dada sebelum berdana dan sesudah berdana. Kemudian kita bisa lihat ini video cuplikan sekilas mengenai acara Sangha Kartini di Vira Graha Buddha Manggala. Persembahan bol, jubah, dan perlengkapan lainnya dari umat Buddha Wihara Gunawijaya diwakili oleh pimpinan Maga Budi. Persembahan bol, jubah, dan perlengkapan lainnya dari Wihara Graha Buddha Manggala diwakili oleh pimpinan Karakasaba Wihara Graha Buddha Manggala. Oke, jadi sekilas video cuplikan sedikit mengenai Hari Kartini yang dilakukan secara virtual. Jadi teman-teman bisa mengikuti secara daring, di mana kita menyiapkan HP dan kita mengikuti kegiatan Buddha Bakti tersebut. Lakukanlah secara hikmah dan memang
pembahasan yang saya dapati ya sama seperti dengan kita melakukan Katina secara offline juga, sehingga itu juga merupakan paket kita merayakan hari Katina asalkan kita memiliki niat yang kuat dan ingin membuat kebajikan. Demikian dari video saya, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta rasa ingin untuk merayakan hari Katina. Sokihontu Namo Buddhaya. Sokihontu Namo Buddhaya. Namo